Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Berjumpa lagi di podcast Pendidikan Deverdian Official. Kali ini saya kedatangan narasumber, yaitu ada 3 orang peserta Semata, Semarak Lomba Matematika. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam bersama ketiga peserta tersebut. Namun sebelumnya, silakan tonton video bumper yang mau lewat berikut ini. Baik, pemirsa, ketiga narasumber saya sudah hadir di sini. Nanti kita akan berbincang-bincang. Yang pertama di sini ada Indri, perwakilan dari 12. Kemudian yang kedua ada Rahmat dari, 12 KIKL 3. dan yang ketiga ada Iksan dari. 12 KIJ 1. Oke, apa kabarnya hari ini kalian? Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi perwakilan dari SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang, ada 3 orang peserta yang akan mengikuti lomba Semata Semarak Matematika yang akan diadakan. Babak penyisihannya adalah hari Sabtu, ya betul ya, Sabtu besok ya. Nah, oke, langsung aja kita berbincang-bincang dengan para peserta. Yang pertama ke Iksan dulu mungkin ya. Oke, Iksan, bagaimana persiapan dalam menghadapi babak penyisihan nanti tanggal berapa hari Sabtu? 27. Tanggal 27 ya. Belum ada. Belum ada persiapan sama sekali. Oke, kenapa? Enggak tahu. Enggak kemarin. Nggak ada persiapan khusus gitu ya. Iya. Oke, kalau Rahmat gimana? Ya, saya ya paling lihat-lihat kayak materi-materi yang kemarin simulasi Simulasi ya, karena itu sedikit banyak sebagai membantu materi. ya. Oke, kemudian kalau Indri mungkin. Aku cuma kayak baca baca materi ulang dari kelas 10 sampai kelas 12. Sampai kelas 12 ya. Artinya ya mudah-mudahan ada keluar ya, walaupun kita juga tidak berharap semuanya keluar ya gitu ya. Oke, nah kemudian yang kedua, apa harapan kalian dengan terpilihnya kalian mengikuti lomba Semarak Matematika? Karena kita tahu dari jumlah peserta di awal itu ada 14 peserta, kemudian kita saring lagi menjadi 3 peserta saja untuk mewakili sekolah. Kalau untuk Indri harapannya apa? Awalnya sih cuma kayak coba-coba aja, Coba-coba ya. nggak expect bakal kepilih gitu. Oke. Kalau Rahmat gimana harapannya? Apa ya? Ya kasih yang terbaik aja. Memberikan yang terbaik gitu ya. Yang penting udah berusaha ya. Oke, kalau Iksan, Enggak ada sih, dapat sertifikat partisipan aja cukup. udah jadi partisipan udah cukup. Mengenai hasil gimana? Berharap dapat juara 1, 2, 3 atau bagaimana gitu. Pasti ada keinginan atau target. Sedapatnya aja. Sedapatnya aja. Oke. Nah, kemudian em, proses apa yang sudah kalian lakukan sampai sejauh ini kalian bisa terpilih menjadi 3 orang peserta terbaik yang mewakili sekolah untuk mengikuti lomba Semarak Matematika. Bagaimana kalau Indri? Belum ada sih kalau prosesnya. Belum ada ya, karena memang kemarin langsung dipilih sama guru gitu ya. Kalau Rahmat gimana? Iya, maksudnya sejauh ini gitu ya, dari 14 orang peserta kita tahu kan yang dipilih cuma 3 gitu ya. Nah itu dapat hasil 3 besar di sekolah aja kan udah bagus ya. Prosesnya bisa dapat 3 besar itu gimana? Sebelum itu kan baca-baca materi dari kelas 10 sebelum seleksi. Sebelum seleksi internal ya. Jadi itu membantu ya kemarin. Apalagi soalnya juga kan mirip-mirip dengan yang tahun lalu, betul ya? Oh ya, kalau Iksan gimana San? Pas seleksi itu saya ngerjain sendiri saya aja. Sebisanya. Mengenai hasil gak nyangka atau memang sudah seperti ini gitu. Nggak nyangka ya intinya ya. Oke. Karena dari 14 orang
yang terbaik yang ada di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Ini 3 orang ini yang akan terpilih ya mewakili SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang untuk mengikuti lomba Semata atau Semarak Matematika. Nah, kemudian kita tinggal sisa waktu berapa hari lagi menuju babak penyisihan ya. Ada target khusus tidak pada saat nanti kalian lomba ya? Targetnya apa nih? Kan pesertanya lumayan banyak ya, kalau lihat di grup itu ada lebih dari 100 gitu atau 200 gitu ya. Nah, itu ada target khusus nggak? Kalau Iksan targetnya apa? Misalnya targetnya 5 besar atau 10 besar atau juara atau apa misal? Kalau saya misalkan bisa dapat 5 besar minimal 10. Minimal 10 besar ya. Harus 10 besar karena target itu memang perlu supaya kita semangat dalam mengikuti lomba tersebut dan prosesnya juga baik. Kalau Rahmat targetnya apa Rahmat? Apa aja paling ya kan 10 besar lah. 10 besar ya, mudah-mudahan masuk ya. Kalau Indri? Kalau saya ingin sih bisa nyampe masuk final ya. Iya, alhamdulillah. Amin ya, kita doakan ya. Kita semua berharap ketiga peserta ini bisa masuk ke babak final nanti ya. Oke, nah itu kalau kita bicara target ya. Nah, kalau kita bicara mengenai keseharian mereka di kelas seperti apa gitu ya. Mereka punya kelebihan di eksak atau di matematika. Nah, kalau Ihsan sendiri ya, keseharian di kelas bisa terpilih menjadi peserta itu karena memang di awal itu emang suka dengan pelajaran-pelajaran yang eksak gitu, yang berbau eksak, atau hanya kebetulan aja gitu kepilih Kebetulan aja Pak. Oke gitu. hoki gitu ya, untung-untungan ya. Oke, unik ya kalau Ihsan ini ya. Kalau Rahmat gimana Mas? Nah, kalau saya ya mana ya? Emang suka matematika sih. Mas suka ya. Dari Oh, dari SMP berarti udah ini ya, udah suka matematika, berarti dapat ranking juga waktu SMP. SMP dapat Dapat ya. Sekarang SMK dapat terus. dapat terus ya. SMP juga sih. SMP juga sama. Kalau Indri gimana? Sama saya juga kayak hoki aja bisa mau 14 itu bisa masuk. Oke, keberuntungan ya. Ingat saingannya juga kemarin perwakilan masing-masing kelas, masing-masing jurusan juga tidak ringan ya perwakilannya kemarin ya. Oke. Kemudian kalau dari SMP mungkin udah tertarik di matematika atau memang biasa aja lah gitu kan, namanya juga lomba gitu atau gimana? Biasanya sih saya lebih suka ke IPA sih. Oh, lebih suka ke IPA ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya nih ya, kalau kita berbicara lebih jauh lagi, misal andai kalian misalnya masuk ke putaran final. Nah, kira-kira langkah apa yang akan kalian lakukan? Kita mulai dari Indri dulu deh. Mungkin kalau di babak final kan katanya ada kayak apa? Presentasi. Presentasi. Nah, saya mungkin akan mulai di presentasinya lebih digituin lagi, lebih dijelasin lagi. Ditingkatkan. Kalau Rahmat gimana? Andai misalnya masuk final nanti. Masuk final ya kalau misalnya masuk final ya lebih sering-sering latihan soal. Oh, lebih sering latihan soal. Karena jangka waktunya juga pendek ya, nggak terlalu lama ya dari penyisihan ke final ya. Kalau Iksan gimana? Andainya masuk final. Persiapan kayak baca-baca soal yang simulasi tadi, terus doa sama siapin mental aja. Siapin mental gitu ya. Kenapa kok disiapin mentalnya? Kan udah final gitu. Nggak tahu kayaknya perlu aja. Perlu aja ya. Oke ya. Oke, kemudian yang terakhir nih ya. eh, Teman-teman yang lain juga pasti sangat mendukung kalian, itu yang pertama. Di samping memang tidak sedikit yang ingin berpartisipasi mengikuti lomba hanya karena di sini kuotanya hanya 3 ya, perwakilan dari sekolah, jadi mau tidak mau dari 14 peserta harus disaring menjadi 3 orang. Nah, pesan kalian untuk peserta yang kemarin tidak tidak lulus seleksi pralomba atau yang tidak ikut jadi peserta lomba Semata, apa pesan kalian? Iksan mungkin? Nggak ada pesan. Oke. Kalau Rahmat apa pesannya nih dari kemarin teman-temannya yang masih belum, yang katakan belum beruntung gitu ya untuk mengikuti lomba? Buat yang kelas 12 misalnya nggak
ada kompetisi lagi ya fokus buat hukum sama ulangan sekolahnya. Oh iya, jadi fokus ke hal yang lain ya. Maksudnya agenda lain masih ada di depan mata gitu ya. Kalau yang buat kelas 10 kemarin ada Kelas 12. Wah, oh 12 semua ya udah itu aja. aja ya. Kalau Indri pesannya apa sama teman-teman kalian? Mungkin semangat, jangan menyerah. Iya, semangat jangan menyerah tuh ya. Oke, nah kemudian ke depannya nih ya, target berikutnya apa setelah agenda Semata sudah dijalankan ya, sudah selesai perlombaan Semarak Matematika, kemudian ada target khusus nggak ke depannya nih agenda secara umum ya, nggak hanya di bidang matematika, mungkin eh, pada saat ujian mungkin ya target ingin dapat nilai sekian gitu ya untuk di sekolah ya, targetnya apa Iksan untuk agenda berikutnya? Persiapan nyari universitas. Oke, persiapan mencari universitas. Oke, sudah ada rencana mau masuk universitas atau perguruan tinggi apa? Belum. Kalau jurusan? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga mau masuk jurusan apa. Jadi belum dipilih dari sekarang mau masuk teknik informatika atau Tergantung orang tua kuat biayain apa enggak juga. oh gitu. Yang penting kuliah ya. Kalau nggak bisa kuliah kerja dulu. Oh gitu. Tapi target utama pengen daftar ke perguruan tinggi. Oke, yang kedua baru kerja ya. Kalau misalnya nggak masuk atau ada hal lain gitu ya, baru kerja. Kalau Rahmat mungkin? Di sekolah doang. Iya, kalau yang di sekolah apa contohnya? Di sekolah doang ya buat fokus sama ini sih ulangan semester 5 ulangan semester 5 Oh ya. hukum sama ulangan akhir yang sekolah Oke. lulusan sekolah. Habis itu ya belajar lagi buat SBMPTN. Oke. Ada target mungkin setelah lulus Ya, ke universitas mana, mungkin ada tujuan, ada target? universitas itu kayaknya saya nggak bakal ngasih tahu siapa-siapa sih. Karena kayak kalau misalnya saya ngasih tahu ke banyak orang juga kan ngebeban juga kayaknya. Jadi ya udah saya rahasiain ya buat saya. Jadi saya doang yang tahu. Oh gitu. Oke, tapi kalau jurusannya udah ada? Ada teknik elektro. Teknik elektro. Kalau namanya masih rahasia gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau Indri gimana? Kalau saya sih mau buat persiapan kelulusan nanti, sekaligus ada jadwal pergantian pengurus untuk ekskul saya juga. Eksul apa kalau boleh tahu? Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Oke. Kemudian target di luar sekolah atau setelah lulus ada? Rencananya saya mau lanjut kuliah kalau Oke, misalnya ada dana atau bisa ngambil beasiswa. Oh gitu. Pasti ya ada rencana untuk kuliah. Mudah-mudahan tercapai ya. Oke, ada rencana untuk ini karena kamu ikut ekskul Jepang, mungkin cari-cari informasi mengenai apa namanya program beasiswa kuliah di Jepang mungkin? Ada. Ada ya, ada rencana demikian ya. Kalau Rahmat ada nggak rencana nyari-nyari informasi untuk dapat beasiswa gitu? Rencana sih ada, tapi kan yang lebih dekat SNM sama SBM, jadi fokus SNM ya. SBM dulu. Satu-satu dulu ya fokusnya ya. Kalau Iksan, andai udah lulus nanti? Saya tergantung waktu bawa saya kemana aja. Oh, gitu. Tergantung waktu mau dibawa kemana. Ini unik ya kalau kita ngobrol sama Iksan, itu unik banget pemirsa ya. Oke, karena di kita juga kan ada guru bahasa Jepang, betul ya. Dia dapat apa namanya, dia punya informasi yang banyak, jadi kalian kalau mau apa namanya mencari informasi terkait mengenai program beasiswa kuliah di Jepang dan lain sebagainya, silakan nanti konsultasi ke Pak Kamal ya, betul ya. Iya. Dan pemirsa, nanti juga insya Allah nanti di episode berikutnya saya akan mewawancarai salah satu guru bahasa Jepang, Pak Kamal. Ditunggu aja nanti untuk episode berikutnya. Baik, yang terakhir mungkin apa harapan kalian setelah lulus nanti? Indri mungkin. Harapan aku ya, semoga bisa sukses sih. Sukses itu yang pertama ya. Ada cita-cita kedepannya mau jadi apa? Boleh? Masih rahasia. Oh masih rahasia ya, oke. Nggak mau bocor ya, nggak apa-apa. Ini kita main rahasia-rahasiaan. Kalau Rahmat mungkin cita-citanya apa sih? Kalau kita juga ya sama sih, kayak nggak mau ngasih tau ke orang, tapi ntar tiba-tiba pengen masuk sini, semua tahu kan terkabul, jadi kalau udah masuk udah bisa jadi Oh orang. gitu. Jadi kalau diinformasikan atau dikasih tahu takutnya gagal gitu ya? Karena kan kalau gagal kayak nggak enak, kayak malu juga gitu, jadi kayak nggak beban Ya gitu. ada beban ya. Kalau Iksan mungkin Menurut saya
Ya harapannya nggak susah dari kerja aja. Tujuan akhirnya kerja intinya ya. Iya. Kuliah juga tujuannya Kerja. kerja gitu ya. Oke. Kalau Ihsan dia fleksibel ya. Mungkin di awal tadi dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi jika tidak memungkinkan kerja ya San ya. Oke. Kalau Indri sama Rahma nggak ada kepikiran lulus itu pokoknya harus kerja dulu enggak ya, tapi kuliah dulu ya. Ada sih kok kepikiran kayak gitu. Kalau misalnya emang nggak bisa dapat beasiswa dan ayah nggak bisa biayain ya pasti. Oke ya, kita doakan mudah-mudahan Indri, Rahmat dan juga Ihsan bisa mencapai harapan dan cita-citanya. Kita doakan mudah-mudahan ketiganya bisa dapat masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan ya. Oke, intinya yang terbaik lah buat Indri, Rahmat maupun Ihsan. Nah, baik, terima kasih Indri, Rahmat dan juga Ihsan atas kehadirannya. Kita sudah berbincang-bincang mengenai Indri, kemudian Rahmat dan juga Ihsan terkait dengan lomba Semarak Matematika. Nah pemirsa, demikian perbincangan saya dengan ketiga peserta lomba Semata Semarak Matematika. Insya Allah kita lanjutkan lagi ke episode berikutnya yang menarik tentunya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.